Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah biniyatil futuh wal munuh wa rusukh wa tawbatun nasuh. Salah al-jisr wa ila haratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kitab untuk kedua kalinya kita baca, ketiga. Sedikit kita ulang faslun, ulang sedikit tempo hari dari awal. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi ini peringatan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan mengabaikan, melalaikan maksudnya, jangan sampai menyibukkan, melalaikan kepada kalian amwalukum, hartamu, wala auladukum, dan juga anak-anakmu, an dzikrillahi, melalaikan dari apa? Daripada zikir kepada Allah. Jadi ibadah maksudnya jangan sampai terhambat dengan sebab anak dan harta, keluarga. Itu nomor utama. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang mengerjakan yang demikian, mereka itu orang-orang yang rugi gitu. Jadi kalau kita mengabaikan daripada ibadah, tidak mau zikir kepada Allah, itu mengganggu namanya, itu rugi kita maksudnya, ya. Jadi ibadah tetap berjalan terus, zikir terus, itu ya. Jangan sampai habis waktunya terus sita untuk mengurus urusan duniawi maksudnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu. Infakkanlah oleh kalian sebagian harta yang kami risikan kepadamu sebelum datang akan salah seorang di antara kalian kematian. Sebelum mati, sebelum datang ajal gitu, apa yang kita punya sebagian infakkanlah di jalan Allah. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Itu penyesalan maksudnya. Fa yaqula diatapkan kepada ayat ya, yang nanti akhirnya menawar gitu, berdoa minta, ya Allah, kenapa engkau tidak tempokkan kami kepada ajal sedikit saja, sebentar gitu. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku akan membenarkan, akan sedekah, aku akan tergolong orang-orang yang soleh. Jadi itu kan artinya penyesalan tadi, ya. Penyesalan ketika sudah datang kematian, ya. Itu menyesal bapak-bapak sekalian, ya. Dengan tidaknya beriman, tidak infak di jalan Allah itu. Bahkan cuma berangan-angan itu. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan seseorang jiwa. Artinya kematian itu datang, idza jaa ajaluha, pasti datang pada ajalnya gitu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Sini ada 3 ayat yang mengingatkan kita tentang kematian ini. Fi kitab At-Tirmidzi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimil ladzat. Inilah sabda Nabi, kitab Imam Tirmidzi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akthiru, berbanyaklah oleh kalian zikra hadhimil ladzat,
yaitu ingat kepada yang menghancurkan kelezatan, kenikmatan dunia ini. Maksudnya fa'al mautu, itu mati, kematiannya. Karena mati kan memutuskan segalanya, ya. Kenikmatan, kesenangan di dunia ini, ya. Wa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala, dalam dua hadis Bukhari Muslim, sahihain itu Bukhari Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, mahakum ri'in muslim lahu syai' yusi bihi yabitu lailatani illa wasiyatu maktubatun indahu. Tidak ada hak seseorang muslim baginya sesuatu dengan dia berwasiat, dia bermalam di 2 malam kecuali wasiatnya tertulis di sampingnya gitu. Wa fi riwayatin, dalam setiap riwayat, yabitu la thalatha layalin, bukan laylatan gitu. Ini bermalam 3 malam, maksudnya nginep 3 malam. Yabitu itu maksudnya tidur 3 malam atau 3 malam lamanya itu. Qala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu, tidak lewat kepadaku satu malam pun sejak aku dengar hadis ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala dzalika illa wa indi wa wasiyati, kecuali Ibnu Umar kata illa wa indi wasiyati gitu, kecuali tiap malam aku berwasiat gitu. Setelah aku dengar sabda Nabi sallallahu alaihi, orang bisa 2 malam atau 3 malam meletakkan wasiat di sampingnya. Artinya apa? Dekat, selalu merasa dekat dengan kematian. Kalau orang kematian kan ada wasiatnya, Pak. Tertulis, bisa tertulis wasiat atau bisa diucapkan gitu, ya. Kira-kira kita suka wasiat nggak tiap malam nggak tuh? Iya, wasiatnya wasiat itu mengenai, kalau wasiat itu berapa benda, bisa berupa utamanya benda, Pak, ya. Iya. Nah, jadi ada juga wasiat beruntuk nasihat juga, itu bisa juga wasiat sini umum tuh. Kalau wasiat dalam pembagian warisan itu namanya benda barang kan gitu. Kalau wasiat sini sifatnya umum gitu, ya, nasihat juga gitu. Wasiatkan ini harus begini, jangan begini, bisa, ya. Itu wasiat harus sekalian. Saking merasa dekatnya dengan apaan? Kematian gitu ya, Pak sekalian. Ya, itu. Wa fi sahih Bukhari, sekarang yang baru pernah dibaca. Dalam sahih Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi gitu. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam megang pundak, mankib nih, mana ini? Pundak ya. Rasulullah megang pundak aku, kata Ibnu Umar itu. Qala, lalu beliau bersabda nih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin, gitu kan? Wa'udda nafsaka min ashabil kubur. Kita ada itu lebihnya, Pak. Coba perhatikan ini. Iya. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ya Ibnu Umar gitu, ya. Ka'annaka gharibun, kaya seperti engkau itu orang asing gitu. Aw abirus sabilin, atau orang yang melewat di jalan gitu. Orang yang selewatkan. Wa'udda nafsaka, dan persiapkan dirimu, wa'udda persiapkan olehmu nafsaka akan dirimu, min ashabil kuburi, daripada orang-orang yang penghuni kubur. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis Nabi itu sama dengan Quran, itu abadi, Bapak-bapak, sampai hari kiamat juga. Tidak, kenapa kalam Allah dan kalam Rasulnya itu
tidak pernah ditinggalkan, ya tuh. La yutrak, tidak ditinggalkan, semua berlaku dari mulai turun kalimat ini Nabi sabdakan atau Allah firmankan kalau Quran, ya, kullu kalamin yu'khad wa yutrak ila kalamullah wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh ini Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna itu di dalam Usulul Isrin bilang, apa namanya, kullu kalam yu'khad wa yutrak. Setiap omongan itu diambil dan ditinggal gitu. Bisa hari ini berlaku, besok nggak berlaku gitu. Kan gitu. Omongan orang, omongan manusia atau aturan gitu. Iya, illa kalamullah wa kalamu Rasulih sallallahu alaihi, kecuali kalam Allah Al-Quran nggak berlaku Quran, dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak berlaku, nggak pernah basi istilahnya. Sepanjang zaman sampai hari kiamat pun yang namanya firman Allah dan sabda Nabi itu tetap berlaku, ya benar, berguna terus. Ya kenapa? Ya, yang nyampein siapa? Yang berfirman kan wahyu, Pak. Ya, yang ucapan Nabi ini wahyu, Pak. Ya, makanya pedoman kita kan Quran dan Sunnah, ya, Quran dan hadis. Nah, ini kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngajak bicara ke salah seorang di antara sahabatnya, berarti sama kepada umatnya kita ini, ya kan gitu. Itu kaidahnya berlaku itu. Menurut kaidah dalam usul fikih kan gitu. Khitabun Nabi ahadan min ashabihi khitabun li jami'il ummah. Jadi kalau Rasul itu ngajak bicara sama seorang sahabatnya atau sekian banyak orang, waktu itu berarti ngajak bicara atau nasihat pepatah kepada kita sebagai umatnya, ya. Nah, ini Nabi megang ininya pundaknya Ibnu Umar sambil pepatah tadi, sama aja dengan kepada kita, ya. Nah, makanya kita amalin insyaallah. Amin, ya. Apa tadi bunyinya? Kun fid dunya, kun, jadilah engkau, gitu kan? Nah, ya Ibnu Umar sini. Fid dunya, di dunia itu. Ka'annaka gharibun, kayak engkau tuh orang asing gitu. Orang asing, orang aneh gitu. Iya. Aw'abirus sabilin, atau orang yang melewat di jalan maksudnya. Jangan terlalu betah maksudnya. Nih, orang lewat di jalan kan cuma lewat ya. Orang asing juga cuma sebentaran gitu. Asing, aneh, di mana saya nih gitu. Iya, di dunia tuh harus kayak gitu tuh, ya. Maksudnya apa? Jangan terlalu enak-enak, betah amat di dunia itu, ya kan? Kayak mau tinggal selamanya aja. Itu. Jadi kalau kita di dunia ini kayak gharib aja, kayak orang asing, Orang asing gimana sih orang asing? Kayak orang asing kan, tahu orang asing kan, yang orang dari luar negeri sini kan orang asing. Dia untuk selamanya nggak tinggal di sini. Enggak, pulang pergi. Atau orang wisata itu, ya, wisatawan apa? Ya kayak gitu maksudnya, saking harus merasa di dunia itu memang sebentar, nggak lama maksudnya ya. Yang ada harus wa'ud nafsaka, persiapkanlah dirimu min ashabil kuburi, ya, di antara orang-orang yang mempunyai kuburan, penghuni kuburan gitu. Siapkan mah bakal di sana, bakal ngisi kuburan gitu. Di dunia mah jangan betah amat gitu, ya. Maksudnya persiapan bakal mati maksudnya, ya. Di dunia itu sangat sebentar gitu, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin wa'ud nafsaka min ashabil kubur. Saya kira Bapak paham ini, ya. Insyaallah paham ya.
Oh. Gorib, gorib itu asing artinya ya. Gorib, memang kalau istilah gorib nih, istilah gorib aneh, aneh dulu tuh aneh, artinya gorib itu aneh, asing, aneh, terkucilkan, terpinggirkan, aneh, ya kan itu. Ini zaman memang yang baik tuh udah mulai aneh gitu. Yang benar tuh mulai aneh itu. Ya kan gitu. Orang soleh-soleh tuh mulai aneh gitu. Iya. Saya mau nanya nih sama Bapak. Sekarang zaman sekarang yang ngetop, yang ngetren, yang nyohor tuh artis atau kiai? Ayo. Wah, aneh kan? Aneh nggak? Orang soleh aneh tuh. Mendingan olahragawan, ini Astri apa terkenal nggak? Terkenal. Kalau ustadz kiai terkenal nggak? Kagak begitu terkenal gitu. Kecuali beberapa orang tuh. Aneh dan itu dia antaranya. Ini kalimat aneh sedikit. Dulu Rasul bersabda, bada al-Islam ghoriban, aneh. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Jadi Islam itu mulanya aneh gitu. Apa aneh? Asing. Apa asing? Terpinggirkan, ya kan? Kenapa? Ya dulu Nabi mulanya aneh, asing. Bayangkan Rasulullah dakwah di tengah kaum jahiliyah yang waktu itu orang menyembah apaan? Berhala. Tiba-tiba datang ini Muhammad Rasulullah sallallahu bawa agama apaan? Islam yang memang mencela, menghancurkan berhala. Mulanya asing Nabi itu, nyelundup. Nanti dakwanya satu. Jadi nggak dakwah kayak kita pidato terbuka gini, ya. Rasulullah tuh besok nih satu mau nawarin nih saya ini agama baru nih gitu. Aneh mulanya. Mulanya Islam tuh aneh, asing, nggak dikenal orang gitu maksudnya, aneh tuh. Ya kan gitu. Itu mulanya. Nah ini di akhir zaman nanti wasayaudu ghoriban kama bada'a katanya. Nanti akan kembali asing lagi seperti semula asing gitu. Nah sekarang nih, zaman sekarang nih yang kita rasakan aja tanda-tandanya gitu. Keanehan itu sudah terasa Pak, iya kan? Orang yang kadang berpegang teguh kepada agama yang jujur, yang benar, kadang dipinggirkan. Itu aneh, betul kan? Atau nggak usah contoh jauh, ini contoh kalimat asing nih. Kalau ada orang ngaji misalnya, di satu rumah, baca rame-rame, si ini baca Yasin, ini baca ini. Ada orang nanya, itu di rumah itu siapa yang mati ya? Katanya. Nanya begitu nggak? Siapa yang mati di rumah? Padahal ngaji Quran harus ada orang mati nggak? Emang kewajiban saking anehnya. Karena di rumah-rumah biasanya sekarang hanya ngaji Quran atau TV. Itu aneh. Contoh itu. Atau ada orang misalin bawa pakai serebet gitu, sarung, jalan berempat, berlima orang pakai peci, rokok. Tuh orang mau pada kemana ya? Padahal tahu mau kemana? Lah kalau mau ke masjid mau ngaji kan, itu mau kemana? Saking asingnya saudara. Dan itu akan tambah aneh lagi tuh di kemudian hari saudara. Ya kan gitu. Nanti akan terbalik, yang benar jadi anggap salah, dunia akan begitu Pak. Iya. Akan inkilab dunia itu gitu Pak, nanti di akhir zaman aneh itu. Syariat dianggap bid'ah, bid'ah dianggap syariat, benar dianggap salah, salah dianggap benar, dolim dianggap adil, adil dianggap dolim, hak dianggap batil, batil dianggap hak. Gitu Pak. Yang salah tertawa, yang benar dipenjara, nanti bisa begitu tuh di akhirnya. Dan seterusnya itu. Saking anehnya dunia ini akan kita alami, ngalami wallahu a'lam. Yang jelas aneh itu terasa nggak sekarang? Terasa sekarang. Itu kalimat gharib segi umum, ya kan itu. Allah nasalah. Jadi di sini makanya jangan terlalu betah kita di dunia ini.
Kalau sekarang gini Bapak, saya mau nanya lagi nih, kalimat aneh nih, gorib tuh. Tadi saya tanya nih, kalau orang soleh katakan, umumnya ada orang soleh, terkenal nggak orang soleh itu ketika dia ibadahnya rajin, tengah malam dia mohon kepada Allah, menangis, ya, minta diampunin dosa, doain orang banyak, manfaat bagi orang banyak. Zaman sekarang terkenal nggak atau lebih terkenal artis tadi? Ayo jawab. Kira-kira yang terkenal yang mana? Itu asing itu. Ya gitu. Jadi orang saleh di tengah orang yang banyaknya nggak saleh gitulah, kurang aneh nggak? Aneh gitu. Makanya sekarang mulai aneh zaman itu. Makanya banyak yang aneh-aneh gitu. Ini ngartiin aneh ya. Kun fid dunya ghoribu ka'annaka ghoribun, kaya kita bukan harus aneh, tapi seperti kok asing amat, terpinggirkan. Ya di pojok dia susah hidupnya, tapi rajin ibadah, cakep mah kira-kira. Ya walaupun susah juga, kalau ibadahnya rajin mah cakep, sabar kan bagus juga paling. Bener nggak? Iya sudah. Cuman nggak dihitung orang itu. Iya. Wa'ud nafsaka min, ini harus, maksudnya harus mengingatkan akan betapa singkatnya dunia ini, dan siapkan untuk pulang kemana? Ke kubur tadi itu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin wa'ud nafsaka min ashabil kubur. Kita baca terus. Latarkananna ilaiha wala tattakhidha watanan wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa'i fiha wala bil i'tina biha wala tata'allaqu minha bima la yata'allaqu bihil gharibu fi ghairi watanihi wala tashtagilu fiha mimma la yashtagilu bil gharib alladhi yuridu dhahab ila ahlihi. Wa kana Ibnu Banadar, artinya gini, la tarkanan, bisa latar kanan atau bisa latar kanan nun taukid, men. Dalam ilmu tata bahasa Arab nun taukid ada dua, ada nun taukid tsaqilah atau khafifah. Kalau tsaqilah yang double nun, latar kanan, jadinya gitu Ustaz Imam. Atau mau ditafif latar kanan, ringan, namanya nun taukidnya ringan gitu, khafifah, ya. Sama aja artinya, cuman kalau latar kanan kuat itu. Jangan sekali-kali engkau condong, artinya gitu, ya. Atau latar kanan nggak apa-apa sih. Ilaiha, jangan engkau condong kepada dunia. Waduh tuh. Wala tatakhidha watanan, janganlah engkau jadikan dunia itu haknya kembali ke dunia, ya. Watanan itu sebagai tanah air gitu, ya. Atau tempat tinggal yang selamanya, maksudnya, ya kan? Waton, ya. Wala tuhaddits nafsaka, dan wala tuhaddits, dan jangan engkau ajak bicara nafsaka akan dirimu bitulil baqa'i fiha, dengan panjangnya atau lamanya menetap di dunia, fiha di dunia, iya. Wala bil i'tina'i biha, dan juga tidak juga dengan bil i'tina'i, bersungguh-sungguh biha di dunia gitu. Wala tata'allaq minha, jangan engkau berkaitan dengan dunia itu, bima la yata'allaqu bihil gharibu, bima dengan perkara la yata'allaqu, yang tidak ada kaitan bihi dengannya al-gharibu, orang asing tadi itu, yang asing aneh tadi itu. Fi ghairi watanihi, bukan pada tempatnya atau tanah airnya tadi. Jadi apa artinya maksudnya, Pak? Jadi harus saking sangat bahwa dunia ini sesungguhnya bukan tujuan gitu. Jangan berharap abadi di sini, jangan berbetah-betah, bersungguhan gitu kan. Jangan juga berkaitan dengan dunia yang orang asing tidak ada berkaitan dengan asing tadi.
saking akan gitu, saking harus merasa betapa apa sebentarnya dunia ini gitu. Iya, artinya apa? Di depan kita kematian gitu maksudnya. Saking harus apa? Merasa apa? Dunia ini betapa singkat gitu, betapa sebentarnya gitu. Kalau kita kayaknya belum gini ya. Kayaknya betah banget gitu. Betah nggak? Saking betahnya lupa gitu. Saking betahnya lupa, nggak terasa ya. Saking betahnya ini. Iya, saya ngaku aja begitu, betah dunia ini. Tahu-taunya udah umur segini gitu. Iya kan? Tahu-taunya udah sampai di sini gitu. Paling udah lewat udah berapa lama. Yang akan datang sisanya tinggal berapa paling gitu. Apalagi yang udah sepuh-sepuh, yang tua-tua. Kira-kira nih yang tua-tua nih, saya menanya memang lamaan yang udah lewat apa lamaan sisa masih? Nah itu pikirin aja itu. itu gorib tuh gitu tuh ya umur Nabi kan 63 ya kan, amar ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi umur umatku rata-rata antara 6 sampai 70 tahun. Kalau ada yang di atas 70, 80, 90 itu kan bonus, kata bawah begitu, tambahan namanya, ekstranya, ya kan gitu. Sekarang taruh umurnya sama Nabi, sekarang udah 62 tahun 11 bulan, kira-kira tinggal berapa? Nah itu pikirin itu. Saya juga udah lewat nih dari umur Nabi 64, 5. Wah, so udah dapat bonus nih. Bapak-bapak, imam belum nih, jauh masih. Ya Pak. Gitu Pak ya. Insyaallah Rabbi. Wala tashtagil fiha, janganlah engkau sibuk di dunia. Hanya kembali ke dunia Ustaz Imam. Mimma la yashtagilu bil gharibu, daripada perkara yang tidak bersibuk dengannya al-gharibu, orang asing, alladzi yang yuridu dhihabil ahlihi, yang bermaksud kembali pulang ke ahlinya. Jadi kayak orang asing tuh gitu. Di sini kan ada orang asing ya, yang apa namanya, wisatawan ya. Nah kayak wisatawan ya orang asing. Wisatawan itu pulang nggak ke negerinya? Mesti pulang. Dia merasa lama nggak di sini? Nggak merasa lama di sini, kan terbatas, ya kan? Izin tinggalnya apa pasti itu saat besok-besok juga pulang. Nah kita juga begitu di dunia katanya, kayak wisatawan aja di dunia ini, wisatawan mancanegara pun. Kayak lagi di mana lagi berkelana gitu ini. Cuman jangan lupa sebentar doang. Setelah itu pulang mana? Alam ke alam bako, alam selamanya, kuburan alam selamanya. Yang lama itu, ya. Kun fid dunya ka'anna gharibun aw 'abirus sabil wa'ud nafsaka min ashabil kubur. Persiapkan dirimu daripada penghuni apaan? Kuburan. Iya. Jadi kita semua calon mati, calon penghuni kuburan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dia berkata, idza amsayta fala tantadiris sabaha wa idza asbahta fala tantadiril masaa. Idza amsayta, apabila engkau berada di waktu sore, fala tantadiris sabaha, jangan engkau nunggu akan adanya subuh pagi gitu. Wa idza asbahta, kalau engkau berada di waktu pagi, fala tantadiril masa, jangan harap menunggu sampai sore gitu. Gitu ya. Kenapa? Nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin. Ini kita sekarang lagi sore ya. Kalau kita ada di waktu sore, ini kan sore ini kita nih. Ini kan nyore-nyore gini nih. Jangan harap umur kita sampai subuh. Siapa yang diantara kita yang jamin bahwa umur saya pasti subuh? Ada nggak? Jangan yang banyak, kita aja yang ada di sini Pak, bapak-bapak, saya saudara, ada nggak yang memastikan umur saya pasti sampai subuh besok? Ada nggak? Nggak bisa Pak. Terus salah saudara yang diambil,
Benar nggak? Nah itu yang kena banjir, ini nyangka, yang kena longsor. Siapa nyangka dia mau meninggal? Kalau kita di waktu pagi, jangan berharap juga umur sampai sore. Siapa tuh tengah hari udah pulang. Benar nggak? Benar. Ini pepatah namanya. Idza asbahta falat, idza amsayta falat tantadiris sabah, wa idza asbahta falat tantadiril masa. Artinya saking harus dekatnya dengan kematian gitu. Misalin ini begini Pak, misalin malakal maut ngasih tahu sama bapak-bapak, ya Pak Haji, umur Pak Haji tinggal seminggu lagi, kira-kira mau ngapain itu kira-kira? Kan? Bapak nggak usah tinggal sehari lagi, tinggal seminggu lagi aja. Kira-kira ngapain? Kata malakal maut, saya besok akan menjemputmu minggu depan. Seminggu lagi umurmu, kira-kira ngapain? Kira-kira ngaji aja mulu kali ya? Kan? Cuman karena nggak tahu kita rahasia ya. Masya Allah, Rabbi. Allahu Akbar, bapak-bapak saudara. Iya. Wa khudh min sihatika, dan ambillah, persiapkan maksudnya. Min sihatika, dari ketika sehatmu, limaradika, untuk masa sakitmu. Mumpung sehat sebelum sakit. Udah sakit mau ibadah juga payah. Bener gak? Bener gak? Wa hayatika limautika, mumpung hidup sebelum mati. Untunglah masih itu apa itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithnani yaqra'uhuma ibnu Adam. Ini Rasulullah bersabda, ithnani, ada dua perkara, yaqra'uhuma ibnu Adam, membenci keduanya siapa? Ibnu Adam, anak Adam, manusia Pak. Enggak suka dia. Orang tuh enggak suka gitu. Apa? Yakrahul mauta, membenci kematian gitu. Enggak demen aja, enggak suka mati, enggak siap mati itu. Wal mautu khairun lil mu'mini minal fitnati, dan kematian itu kan lebih baik sebetulnya bagi orang mukmin minal fitnati, daripada fitnah gitu. Ya Pak? Kenapa jadi enggak suka, padahal kematian itu bagi orang mukmin baik gitu. Kenapa nggak suka? Aman daripada fitnah gitu. Lu udah mati makin gitu, udah al-maut rahatul mu'min gitu. Mati itu kan istirahat, rehat. Cuman kalau kita makan kadang-kadang suka salah arti. Rehat, istirahat, santai mulu. Padahal santai mah nanti aja kalau mati gitu. Ya. Ini yang nggak ada istirahat sebetulnya di dunia kita tempat berbuat sekarang. Benar nggak Bapak Saudara? Iya ya. Tujuh kita dinasihatin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Saya cuma nolong terjemah aja Pak ya. Gitu maksudnya. Kenapa nggak suka mati? Sekarang mah itu bagus. Aman daripada fitnah, nggak dengar ini, nggak dengar ono, nggak lihat itu, nggak lihat ini, kan aman, selesai. Ya. Di dunia mah kan kita dengar itu, dengar ini, macam-macam. Benar nggak? Tuh. Wa yakrahu qillatal mali, dan nggak suka sedikitnya harta. Nggak suka kan, benci. Pengennya apa? Pengennya banyak itu. Padahal wa qillatul mali, sedikitnya harta itu, aqallu lil hisabi, lebih sedikit untuk dihisab. Tuh, punya harta sedikit bagus, apa? Hisabannya ringanan di sana. Jadi ini soal hisab nih, hisab ya. Harta, soal harta apa? Harta mah halalnya dihisab, halalnya itu.
Halalnya dihisab, mau sedikit mau banyak dihisab. Haramnya nggak hisaban lagi, azab. Langsung azab gitu. Ngerti nggak sih? Sekarang harta hasil itu, hasil nggak benar, hasil jujur, kagak beres, hasil korupsi, hasil riba, nggak pakai tanya lagi, itu mah azab langsung. Yang dihisabnya yang halal, halalnya aja hisaban, haramnya azaban. Sekarang yang halal sedikit bagus. Kenapa punya sedikit? Hisabannya ringan. Halal banyak, kaya raya, wah berat dah hisabannya. Kalau gitu mendingan mana? Nah itu udah halal banyak lagi. Ada nggak orang yang kalau bapak ditawarin mau harta bapak mau sedikit mau banyak, kan pasti jawaban kita mau apaan? Banyak. Padahal banyak itu hisabannya nanti di sono lain lagi tuh. Maksudnya apa hisaban tuh? Ditanya dikemanain, dipakai apa, dipakai ini gitu. Tanya tuh maksudnya. Kalau gitu mendingan sedikit ogah katanya. Maunya yang mana sih ini disusahkan sini? Kan? Sedikitnya itu lebih ringan untuk dihisab gitu. Iya. Tapi kalau kita yang di sini umumnya kelas rata-rata aja dah gitu. Nggak ada orang kaya amat kan di sini mah. Ya. Sebab yang kaya amat mah kagak bakalan ngaji. Bener nggak? Orang kaya ngaji nggak? Kagak ngaji, kagak sempet. Mana ada yang lebih ini. Ustaz Imam ya? Coba orang kaya sempet ngaji nggak? Ngaji. Maaf, kagak sempet ngurusin. Hisaban. Insya Allah mudah-mudahan kita dihisab yang ringan. Padahal gitu tadi kan, padahal ini kan kata Nabi bukan kata saya. Kok nggak suka mati sih? Padahal orang mukmin mati itu enak, aman, istirahat. Kok nggak suka sedikit harta sih? Padahal sedikit harta hisabannya ringan, gitu maksudnya. Kalau mau pilih itu, cuman orang nggak suka kan gitu. Maunya banyak kan apa dikit? Banyak kan, memang begitu. Tabiat manusia itu mah Pak. Iya. Ini masalah hisab lagi beratnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Iya. Mudah-mudahan kita diberikan kitab ini dari sebelah kanan, Pak. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diberikan kitab amal, catatan daftar amal itu dari belah kanan akan hisabannya ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kembali kepada ahlinya, keluarganya, istrinya senang-senang bersuka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubur. Itu sebaliknya itu. Akan berteriak histeris di belakang punggungnya itu. Bukan dari kiri lagi, dijotosin tembus dari punggung sini. Ha'umuqra'u kitabiyah. Baca ini. Waduh. Ha'umuqra'u kitabiyah ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fagulluh. Kata orang-orang yang diberikan di sini, ya kan? Khuduhu fagulluh. Seret dia, ikat dia, borgol dia ya malah kamal. Gitu. Wahai juru kunci api neraka, sumal jahim masalah, jorogin aja deket. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihisaban yang ringan. Amin. Ya Pak. Waqala Hatim al-Assam, likulli syai'in zinatun. Setiap segala sesuatu adalah perhiasan. Wa zinatul ibadati al-khauf. Hiasannya ibadah itu adalah khauf, takut. Wa alamatul khaufi, dan tanda khauf qasrul amali,
pendeknya cita-cita itu. Cita-cita jangan terlalu melambung tinggi, Pak. Ya, cita-cita, angan-angan maksudnya. Waqilil Hasan dikatakan kepada Hasan, ala tagsil gamisaka, tidakkah kau mencuci gamismu, bajumu? Faqala al-amru ajal min dalik, perintah itu lebih segera daripada itu tadi. Wa'alam, dan ketahuilah, annahu yusannu likulli wahidin minal mukallafina, disunatkan, ini terakhir, disunatkan, dianjurkan bagi setiap orang dari mukallafin, orang yang akil balik, kita Pak, akil balik, iktsaru dzikril mauti, memperbanyak ingat kematian. Wa yanbaghi an yasta'ida lahu bitaubati, wa yanbaghi, dan fatut, an yasta'ida, mempersiapkan lahu untuk kematian itu, bitaubati, marilah kita bertaubat Pak, ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Waradil madalim, dan mengembalikan segala kezaliman, kasus per kasus sama orang harus smooth, clear gitu ya. Jangan sampai ada urusan sama orang dosa di dunia yang terbawa ke akhirat, kaitan sama manusia, itu namanya radul madalim namanya. Walil maridi akidun, bagi orang yang sakit lebih kuat lagi harus ingat mati. Li'annahu yariqqu bihi qalbuhu, karena orang sakit itu yariqqu bihi qalbu, hatinya lunak. Wa yakhafu, dan takut. Wa yarji'u minal anil madalimi, dia kembali daripada segala kedalimannya. Wa yaqbalu ala ta'ati, dan menghadap untuk selalu banyak taat. Ini diperingatin kita ya, sama yang punya kitab. Kita tobat, mengembalikan segala radul madalim itu maksudnya sesama umat manusia biasanya ya. Hubungan sama teman, sama tetangga, sama saudara, ada kaitan utang piutang gitu kan. Hubungan apa harus bersih ya. Engkau pulang ke akhirat jangan sampai terbawa dosa gitu. Ya. Terbawa, sebab kadang manusia maafinnya rada berat. Ya, kalau Allah mah rada murah. Allah Maha Pengampun, tapi manusia mah kalau ini kan susah. Ya kan. Begitu Bapak ya kira-kira ya. Ustaz Imam ya. Wa'alam, nanti yang akan datang kita akan melanjutkan, mudah-mudahan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbil Alamin. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina alaihim. Ustaz Ramdhani. Baik, Pak. Amin.